Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, acara pertangyangan keluarga Seresot Martoba Medan, Distrik 29 Deli Serdang, Rabu 8 Juli 2020. Mari kita bernyanyi buku Ende nomor 12 ayat 1 dan 2, Dipuji Roh Kodoh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kami Roh Kudus supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel pada pertangyangan malam ini tertulis pada Lukas 6 ayat 39 sampai 42. Mari kita membacanya secara bergantian. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 30 ayat 1, Yesus lehor hatorangan.
Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pada malam hari ini kami masih Tuhan beri waktu dan kesempatan yang baik untuk beribadah di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kami, tetap merindukan pengajaran Tuhan. Karena dengan pengajaran itu, kami akan semakin dewasa, semakin kuat, dan semakin mampu bertahan terhadap berbagai persoalan kehidupan. Biarlah firman-Mu ini mengajar kami dan mendidik kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi ibadah keluarga kita pada malam hari ini dari Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9 dengan topik cintailah pendidikan. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjuk. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulut. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaga. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, khotbah kita pada malam ini adalah sebuah nasihat daripada orang tua yang disampaikan kepada anak-anaknya. Orang tua yang dimaksud adalah orang tua yang sudah berhasil, karena dahulu dia juga seorang anak yang bersedia memberikan hatinya untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tuanya. Lalu karena keberhasilan mendengar, maka ia meneruskan didikan yang dia terima itu kepada anak-anaknya kemudian. Itu dirasakannya sebagai tanggung jawab yang penting, harus diteruskan. Kenapa? Karena anak adalah harta yang sangat berharga, yang sangat penting. Buktinya seorang anak akan tetap menjadi anak walau apapun yang terjadi. Biar bagaimanapun kelakuan dari seorang anak di dalam keluarga, apakah dia menyusahkan, tetapi seorang anak akan tetap menjadi anak. Seorang anak tidak akan pernah menjadi mantan anak. Orang tua yang baik tidak akan pernah mengatakan, dulu dia ini anakku, tapi sekarang tidak lagi. Kalau istri bisa saja ada mantan istri, tapi tidak ada mantan anak. Walaupun kalau kita katakan mantan istri, sebenarnya itu bukanlah hal yang baik dan tidak dihalalkan oleh orang-orang yang hidup dalam didikan Tuhan. Di samping untuk membekali dan mempersiapkan masa depan anak-anak, didikan itu atau perilaku mendidik itu juga penting, bukan hanya kepada anak itu, tetapi bagi setiap orang tua sebagai bukti tanggung jawab, sebagai bukti tugas kita sebagai orang tua. Karena itu, didikan yang kita buat itu merupakan tanggung jawab kita
Bagaimana kita mengalokasikan waktu, membagi waktu, pikiran, tenaga, dan ketekunan seorang orang tua untuk mendidik dan selalu mendorong anak-anaknya supaya anak-anak itu mencintai didikan. Telinganya rindu kepada hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, Salomo menerima didikan mengenai jalan Tuhan dari ayahnya Daud. Dan didikan itu diteruskan lagi kepada anak-anaknya seperti yang kita dengarkan pada firman Tuhan pada malam ini. Ini menunjukkan bahwa seorang ayah berperan penting dalam sebuah keluarga untuk mendidik anak-anak. Karena di sanalah anak-anak itu diberi petunjuk-petunjuk, diberi petuah-petuah, diberi pengertian-pengertian tentang kehidupan yang baik, kehidupan masa kini dan kehidupan masa depan. Maksudnya supaya sejak dia anak itu dari kecil, dia akan belajar daripada didikan yang akan menjadi sebuah pegangan di dalam hidupnya kelak. Maka pengajaran yang dilakukan oleh setiap orang tua, apakah ayah atau ibu, harus dilakukan secara berkesinambungan. Dan hal itu dilakukan yang pertama sekali adalah di tengah-tengah keluarga. Jadi keluarga menjadi pusat pendidikan yang paling berharga, yang tidak boleh diabaikan oleh setiap keluarga. Di sanalah para orang tua membagikan berbagai pola-pola hidup yang akan mengantarkan anaknya kepada hal-hal yang baik dan menjaga anak-anak supaya dia terhindar dari pengaruh buruk ini. Dan kalau kita baca di Ulangan 6 ayat 7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Jadi seorang ayah atau seorang ibu harus mengajarkan didikan secara berulang-ulang kepada anak-anaknya. Dikatakan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang melakukan perjalanan, dan apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Maka setiap hidup kita, perjalanan kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, dan apa kebersamaan yang seperti apa kita dengan anak-anak, semua itu menjadi pola, role model yang akan dihidupi oleh anak-anak kita. Jadi didikan dari seorang orang tua itu bukan hanya keluar dari mulut, tapi seluruh gerakan hidupnya menjadi didikan kepada anak. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menjadi orang yang berhikmat, dari manakah sumber daripada hikmat itu? Yang pertama, apakah hikmat itu diperoleh dari pelajaran di bangku sekolah? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena tidak selalu sejajar orang yang pendidikannya tinggi, S1, S2 atau S3, dia selalu berhikmat. Toh masih ada orang yang pendidikannya tinggi tapi terlihat tidak berhikmat, bahkan tidak menjadi panutan. Jadi pengetahuan secara intelektual tidak selalu sejajar dengan hikmat dan pengertian. Kemudian yang kedua, apakah hikmat itu diperoleh sejak lahir atau merupakan bawaan lahir seseorang? Tentu ini diberikan kepada beberapa orang, itu juga tidak. Sebab ada orang yang pada awalnya kelihatan dia berhikmat dari segi bicaranya, dari segi kelakuannya, dari segi tindakan-tindakannya. Namun kemudian seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan adanya berbagai-bagai persoalan, lam leleng berengon lam loako. Parjolo-jolo berengon hirasi tiruan, alaidum lam leleng gabi so si tiruan. Justru gabi si picar. Kemudian yang ketiga, apakah hikmat itu didapatkan sekali dalam seumur hidup dan bertahan selamanya? Ini juga tidak. Lalu dari mana hikmat itu akan diperoleh? Hikmat itu akan diperoleh dari sikap hidup yang selalu takut akan Tuhan. Cinta kepada pendidikan dan takut akan Tuhan. Itu kita lihat dalam Amsal 9
ayat 10. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan dari segala pengetahuan. Jadi jika kamu mencintai hikmat Tuhan, berarti kamu harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tentu kita akan berpikir bahwa untuk menjadi orang yang berhikmat itu akan menjadi susah. Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Tergantung kebiasaan kita. Di dalam hal-hal mana kita membiasakan diri. Kalau kita membiasakan diri pada hal-hal yang baik, mono tapa somal-somal dirita tu hadaulato, gabe daula maita. Gabe daula mangulutai. Ini bisa saya contohkan misalnya seperti seekor kerbau yang biasa berendam dalam lumpur. Manangidok di hatabata margulu. Molohorbo nalomoar rohana margulu, moledok margulu dia na kotor boy. Jadi kerbau itu senang, tenang, bangga, las rohana, molo margulu ibadah di gambar. Sugari tabuan horbo mandi tu kolam renang dangoloi, lau doi siat. Karena dia tidak biasa di situ, dia biasa margulu di nakoto. Itulah perlunya membiasakan diri. Jadi kalau seseorang biasa margulu di nakoto, dia akan merasa bangga dan enak tinggal di situ. Untuk itulah perlu membiasakan diri. Jadi seorang orang tua juga membiasakan diri mendidik dan mengajar. Dan seorang anak juga membiasakan diri mendengar didikan orang tua. Itulah membuat dan mengantar hidupnya menjadi berhikmat. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengajar kami dan mendidik kami. Supaya sebagai orang tua kami punya tanggung jawab yang baik melaksanakannya, mengajar dan mendidik anak kami. Di tanah khusus di tengah-tengah keluarga, karena keluarga adalah pusat pendidikan yang sangat baik untuk menata, membangun, menguatkan fondasi anak-anak kami, mengerti jalan kebenaran dan jalan Tuhan, sehingga ketika dia hidup di tengah-tengah orang banyak, di tengah-tengah komunitasnya, di tengah-tengah pendidikan dan sekolahnya, dimanapun dia berada kelak, dia akan memiliki pegangan hidup karena didikan yang baik sudah ditanamkan oleh orang tua kepadanya. Berkati juga anak-anak kami supaya mencintai pendidikan, selalu rindu akan pengetahuan, rajin belajar di sekolah dimanapun, supaya menjadi anak-anak yang berhikmat dan anak-anak yang mengerti didikan orang tua, terlebih-lebih didikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman. Biarlah firman ini menjagai kami, hati kami, dan hidup kami ke depan. Kami boleh selalu taat dan merindukan pengajaran-pengajaran Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berterima kasih. Amin. Mari kita bernyanyi Bukende nomor 216 ayat 5 sebelum kita dengarkan doa syafaat yang dibawakan oleh Amang Cintua M. Panjaitan dari HKBP Sentosa. Gargar Dolok. Debata Jehovah, na usap pahami merhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mulyati doh puji-puji itu bitong di pasak rohanami tu edupam oleh Tuhan. Alagoy hai merpung di bagai seperminon oleh Tuhan. Ima di acara pertanyaan
keluarga na pinatu panihuriam saresot mertugo na li Tuhan. Tuhat tuhor kami merpangiduan na li Tuhan. Asaho matotong na mga ramoti kami li Tuhan diganup. Akaulon nami biya li Tuhan. Terlumubi mali Tuhan di situasi sonari na huwadupi kami li Tuhan. Ima na masa sahit di tengah-tengah nami li Tuhan. Ima pandemi COVID-19 li Tuhan. Pada umay li Tuhan siya tengah-tengah nami. Asabuhi kami li Tuhan merlas ni roha. Dinalahu memuji pasang pokok. Pakot ha porsyon nami li Tuhan. Asa tutok kami merlas ni roha ali Tuhan. Ima di acara pertanyaan keluarga Ibu Dario na li Tuhan. Tuhan, buat kami ditangyang ngami li Tuhan ima ruas ni huriam saresot mertugon. Sian danak nama gudang suak songoni sa rodi na tua li Tuhan. Ima li Tuhan muluadong na mersahit na pihak di puduman na li Tuhan. Dohot na lagi ok nami di rumah sakit li Tuhan tuhoro pasahaton nami. Pasu-pasu li Tuhan ubat na nipangan na li Tuhan. Pasu-pasu li Tuhan para medis na mengubati. Asabuya li Tuhan na sida merlas ni roha tuari na neng roh. Ima dinalahu memuji pasangapun warang munibadi. Tuhan laksoni dua li Tuhan. Nang ruas ni huriam saresot mertoba ali Tuhan ima napatupahon acara pertanyaan keluarga diganup inganan Nabi ali Tuhan. Ko matotong napatiruhan ali Tuhan. Asabuy ringgas na sida ali Tuhan lau mangulahoni ali Tuhan. Asa marhite ali Tuhan lampot maha porsyon nami dinalau memuji pasang pokok. Tuhan perdusa na gudang duhami ali Tuhan bayi dia donggo. Di bahini jumuluk urasi hami li Tuhan sian sudi haduson nami. Asa tama dopi hami haboran ni pasum-pasum na naik sili onom mi dopi Tuhami. Atong jalo tangiyong matuhan tangiyang ilihilik namion. Olam mga sahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Martangyak kami Tuhan dupamu. Amin. Mari kita bernyanyi Mupende nomor 453 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Sada goar naumuli. Marilah kita tutup acara ibadah kita dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.
Ita saluhukna kamanami na nami, lot sudah dapat sebelum, mulai hati mata ada kutu hata lang abu dingga merdala perminggota, naung tapatupa tolu sesi pukul 8, pukul 10, pukul 5, dalau beri kami do antusiasnya jemaat yang memang benar-benar kita sudah merindukan untuk beribadah di gereja. Dalam posroha nami, waktu kita mengihut sesuai do jadwal, giliran jadwal yang sudah dibuat dalam warta. Mari kita semua saling memperhatikan jadwal ibadah kita dan dengan senang hati kita mengikuti ibadah minggu pada minggu tanggal 12 yang akan datang. Kemudian juga karena ibadah kita, ibadah pertanggihan masih kita laksanakan di rumah kita yang kita sebut dengan ibadah keluarga. Kami himbau kepada seluruh keluarga jemaat kita supaya kita melaksanakannya, karena melalui ibadah inilah kita boleh menyampaikan seluruh apa yang terjadi dalam hidup kita kepada Tuhan, dan kita berdoa, kita menyampaikan segala permohonan-permohonan kita. Jadi kami harapkan pada minggu-minggu berikut ya orang-orang akan mengikuti ibadah semakin banyak, dan kami dari para halado juga akan mempersiapkan segala yang kita perlukan di dalam ibadah minggu. Demikian juga dengan pertanyaan. Terima kasih, selamat malam dan shalom.